7. Bantuan pemerintah cair serentak pada 16 hingga tanggal 30 Mei tahun 2023, setelah intro berikut ini. Sebelum ke pembahasannya, bagi yang belum subscribe channel ini, mari kita berteman dengan cara subscribe channel Yoga Faradika, agar kamu tahu info bansos terbaru di tahun 2023. Pemerintah saat ini sedang mempercepat proses pencairan bansos pada bulan Mei tahun 2023 ini kepada para penerima bansos. Pada bulan ini untuk pencairan bansos ada 3 pihak penyalur, yaitu PT Pos Indonesia, Bank Himbara dan juga pemerintahan desa. Dari beberapa bantuan tersebut ada bantuan reguler dari Kemensos, kemudian ada juga bantuan tambahan dan juga ada bantuan yang berasal dari anggaran pemerintah desa. Berikut ini 7 bantuan pemerintah yang cair mulai 16 hingga tanggal 30 Mei tahun 2023. 1. BLT Dana Desa. Jadi sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk BLT Dana Desa di tahun 2023 ini adalah untuk menanggulangi masyarakat miskin ekstrim. Jadi intinya tidak semua penerima BLT Dana Desa sebelumnya di tahun 2022 akan menerima bantuan langsung tunai atau BLT Dana Desa di tahun 2023 ini. Dan ini hanya dipilih masyarakat miskin ekstrim yang di dalam keluarganya terdapat lansia dan penderita penyakit kronis atau menahun, atau ada penyandang disabilitas. Dan untuk besaran bantuan BLT Dana Desa tahun 2023 yaitu sebesar Rp300.000 per bulan, namun setiap desa memiliki kebijakan masing-masing. Ada yang dicairkan per 1 bulan, dan ada yang dicairkan per 3 bulan sekaligus. 2. Bantuan beras 10 kg. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah memberikan bantuan tambahan berupa beras 10 kg. Di mana bantuan beras 10 kg ini diberikan dalam waktu 3 bulan mulai dari bulan Maret, April hingga Mei tahun 2023 dengan total bantuan adalah 30 kg. Jadi mulai awal bulan Mei tahun 2023 kembali akan dicairkan bantuan beras seberat 10 kg untuk alokasi bulan April dan bulan Mei tahun 2023 dengan total penerima adalah 21,3 juta keluarga penerima manfaat yang meliputi KPM, PKH dan BPNT. Jadi bagi KPM yang sudah mendapatkan surat undangan pencairan bantuan beras 10 kg bisa segera melakukan pencairan bantuannya sesuai jadwal yang ada di undangan. 3. PKH Tahap 2 via pos. Seperti yang kita ketahui bahwa pada pencairan PKH tahap 2 tahun ini akan dicairkan melalui 2 metode, yaitu di Kartu KKS dan juga di PT Pos Indonesia. Dan untuk yang cair di Kartu KKS Merah Putih pencairannya saat ini sudah mulai merata di semua Bank Himbara, kecuali untuk Bank BTN. Karena pada tahun 2023 ini untuk pencairan Bank BTN akan dialihkan ke PT Pos Indonesia. Dan kabar gembiranya bahwa PT Pos Indonesia mulai hari ini sudah membagikan surat undangan pencairan bansos di kantor pos. Artinya mulai besok bagi yang sudah mendapatkan surat pencairan bisa segera mencairkan bantuannya. 4. Bantuan telur dan daging ayam. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah juga akan memberikan bantuan telur dan daging ayam pada bulan Mei ini. Namun yang perlu diketahui bahwa untuk bantuan telur dan daging ayam ini hanya diberikan kepada ibu hamil dan anak usia dini yang rentan stunting yang namanya masuk dalam BKKBN. Jadi tidak semua penerima bansos bisa mendapatkan bantuan telur dan daging ayam ini. Dan untuk bantuan telur dan daging ayam ini sudah mulai dicairkan bertahap di kantor pos terdekat. 5. Program Indonesia Pintar. Seperti yang saya informasikan sebelumnya bahwa untuk bantuan program Indonesia Pintar tahun anggaran 2023 sudah mulai dicairkan dari awal April kemarin. Jadi bagi KPM yang memiliki anak usia sekolah yang namanya masuk ke dalam SK penerima program Indonesia Pintar tahap pertama tahun 2023, pada awal Mei sampai dengan tanggal 30 Mei tahun 2023 juga masih ada pencairan untuk tahap pertama tahun 2023. Di mana besaran bantuan program Indonesia Pintar antara Rp450.000 sampai dengan Rp1 juta untuk jenjang SD sederajat hingga SMA sederajat. Di mana program Indonesia Pintar bantuannya disalurkan oleh Bank BRI untuk jenjang SD dan SMP, sedangkan untuk jenjang SMA disalurkan oleh Bank BNI. 6. Bantuan iuran atau PBI.
Jadi bagi yang namanya terdaftar sebagai penerima bantuan iuran atau PBI tentu saja akan kembali dapat bantuan mulai awal Mei sampai dengan tanggal 30 Mei tahun 2023. Namun yang perlu diingat untuk bantuan PBI ini bukan berupa uang tunai atau barang, melainkan bantuan subsidi untuk BPJS Kesehatan. Jadi penerima bantuan iuran ini tidak perlu membayar iuran BPJS Kesehatan karena iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Dan keluarga penerima manfaat ini bisa mencairkan bantuannya dalam bentuk fasilitas kesehatan gratis, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit. 7. Bantuan Pendidikan Jakarta. Jadi bagi yang memiliki anak usia sekolah mulai dari tingkat SD sederajat sampai dengan tingkat SMA sederajat yang nama anaknya masuk ke dalam SK penerima bantuan Pemprov DKI Jakarta tahap kedua tahun 2023, mulai awal Mei tahun 2023 akan cair kembali. Bantuan tersebut yaitu bantuan KJP plus Pemprov DKI Jakarta dengan besaran bantuan mulai Rp250.000 sampai dengan Rp450.000 per bulan. Jadi untuk bantuan KJP plus ini akan dicairkan kembali kepada penerima manfaatnya pada bulan Mei tahun 2023 ini. Namun yang perlu diingat bahwa tidak semua peserta didik di Indonesia bisa mendapatkan bantuan ini. Tetapi bantuan ini hanya diberikan kepada peserta didik yang berdomisili di Jakarta saja. Itulah 7 bantuan pemerintah yang cair pada 16 hingga tanggal 30 Mei tahun 2023. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan video ini ke teman-temanmu, agar mereka tahu apa yang kamu tahu.